Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Merugilah kita jika hidup hanya mengejar materi semata. Kita berpaling dari kesenangan batin yang bisa didapatkan di luar sana. Mencari kebahagiaan sebenarnya cukup dengan keluar melihat dunia. Janganlah kita terbatasi oleh ambisi dunia yang kadang menjebak. Carilah jalan kemenangan dari sesuatu yang mudah dicapai. Bahagia itu murah dan mudah. Cukup dengan hal-hal yang menyenangkan di sekitarmu. Tak perlu letih kelelahan mencari di luar jangkauan. Maka keluarlah. Lihatlah alam sekitar yang selalu menanti pandanganmu. Inilah cerita pendakian kami di Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Gunung Sumbing terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Gunung ini terletak berhadapan dengan Gunung Sindoro. Adapun jalur yang sering menjadi pilihan pendaki yaitu melalui Dusun Garung, Desa Putu, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Gunung Sumbing memiliki ketinggian 3.371 mdpl dan merupakan gunung tertinggi kedua di Provinsi Jawa Tengah. Setelah melakukan pendakian di Gunung Sindoro, saya kemudian melanjutkan pendakian ke Gunung Sumbing. Setelah berpamitan dengan teman-teman KPA Grasindo, saya melanjutkan perjalanan ke pos pendakian Gunung Sumbing. Dengan menumpang ojek, saya diantar ke titik start pendakian Gunung Sumbing. Jaraknya cukup dekat, hanya sekitar 500 meter dengan kembali melewati jalur jalan utama Trans Wonosobo, lalu berbelok kiri dengan melihat petunjuk yang terdapat di pinggir jalan. Berbeda dengan pos pendakian Gunung Sindoro, pos pendakian Gunung Sumbing berada sekitar 150 meter dari pinggir jalan utama. Seperti halnya di pos Gunung Sindoro, di tempat ini juga disediakan sebuah base camp untuk tempat istirahat pendaki dan fasilitas lain seperti tempat parkir, kamar mandi, dan toilet. Seluruh pengelolaan pendakian ke Gunung Sumbing ditangani oleh KPA Stikpala. Karena hanya sendirian, saya pun segera mencari teman untuk pendakian ini. Setelah berkenalan dengan beberapa pendaki, akhirnya saya mendapatkan partner yang cocok, yaitu 2 orang pendaki dari Mapala Green Universitas Kuningan. Mereka adalah Kang Iqbal dan Neng Imamah. Sekitar pukul 9.20 pagi, kami pun mulai bergerak. Sayang tidak ada ojek, kalau ada ojek lah. Itu sana Sindoro berhadapan dengan Sumbing. Perjalanan diawali dengan menyusuri jalan aspal Dusun Garung dengan tanjakan landai. Tampak perkampungan Desa Butuh mulai nampak aktivitasnya. Terlihat dari depan menjulang tinggi Gunung Sumbing yang siap saya daki. Kami sempat tercengang melihat besarnya gunung yang akan kami daki dan sempat membayangkan bagaimana nanti di atas sana. Maklum, kami bertiga baru pertama akan berkunjung ke Gunung Sumbing. Saat menoleh ke belakang, tampak Gunung Sindoro yang sudah saya daki beberapa hari yang lalu. Perjalanan masih berada di jalan aspal dan masih menyusuri perkampungan desa. Rumah-rumah warga tersusun rapi berbanjar mengikuti alur pegunungan yang semakin menanjak. Di jalur ini, kami sudah mulai menjauhi perkampungan dan mulai memasuki hamparan ladang tembakau yang tak terhitung luasnya. Di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, memang lumbung utama dari komoditas tembakau.
tanaman ini tumbuh subur dan cocok dengan hawa kedua gunung ini. Perkampungan masyarakat. Hasil dari perkebunan tembakau ini telah menjadi sumber kekuatan ekonomi utama bagi masyarakat di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Ya, terus semangat. Masih banyak ladang tembakau warga. Sesekali kami berpapasan dengan warga yang melintas di jalur pendakian. Mereka mencari pakan buat hewan ternak. Melalui jalan setapak yang semakin menanjak, kami disuguhkan pemandangan lereng gunung yang semuanya tampak hijau oleh pucuk-pucuk daun tembakau. Kami terus melangkah ke pos 1, meskipun tampak suasana mulai tidak bersahabat. Sesekali kabut turun menutupi kawasan lereng gunung dan jalur pendakian, ditambah dengan tiupan angin yang cukup menggetarkan langkah. Jarak pandang beberapa saat berkurang. Meskipun sedikit drop, tapi kami tetap menguatkan mental untuk terus melangkah maju membelah kabut yang terasa dingin menusuk. Padahal posisi kami masih di bawah pos 1. Kondisi kabutnya sudah sedemikian. Bagaimana jika sudah berada di atas nanti? Akhirnya, sekitar pukul 12 siang, kami tiba juga di pos 1. Pos 1 berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari pos pendaftaran. Sumbing. Halo. Pos 1 hanya menjadi persinggahan sementara, baik saat naik maupun saat turun gunung. Ada juga musola. Tempatnya sangat luas dan terdapat 4 shelter dan sebuah musola kecil. Suasana pos 1 sangat memberikan keteduhan bagi siapa saja yang singgah di tempat ini. Beberapa mas ojek sedang berkumpul untuk menunggu giliran mengantarkan pendaki yang akan turun ke desa. Terdapat juga warung kecil milik seorang warga yang menyediakan minuman hangat, tahu goreng, dan mie rebus. Sebuah musola berukuran 3 x 3 meter disediakan oleh pengelola. Kami segera beranjak ke pos 2. Jalur yang dilewati sudah memasuki jalur pendakian yang sebenarnya. Sudah tidak ada aktivitas masyarakat dan perkebunan yang kami temui di sepanjang jalan. Jalurnya cukup menanjak dan terkadang landai. Perjalanan ke pos 2, kami melewati hutan yang cukup rimbun. Sepanjang jalan banyak ditumbuhi cemara gunung, sehingga menambah kesejukan bagi siapa saja yang melewatinya. Sekitar 40 menit sampailah kami di pos 2. Jalur ke pos 3 dan seterusnya merupakan perjalanan dengan medan yang sangat menantang. Kondisi jalurnya menjadi ciri khas dari perjalanan ke puncak Gunung Sumbing. Ke pos 3. Perjalanan semakin menanjak. Dan sampai di pos 3 sekitar 1 jam. Sekitar 10 menit setelah lepas dari pos 2, pendaki akan disuguhkan jalur berdebu yang sangat panjang. Jalurnya tetap saja menanjak, tapi pendaki harus siap-siap menutupi wajah dan hidung dengan masker. Selangkah demi langkah, kami lewati satu persatu sambil mengatur napas dan pandangan.
Jalurnya terkadang terdapat tegangan, tapi lebih banyak hanya mengandalkan pijakan. Sesekali kami harus berpegang pada rumput mati yang tumbuh di jalur. Entah kenapa jalur ini kering dan berdebu, padahal di sekeliling banyak tumbuh pepohonan yang rindang. Selain harus memperhatikan pijakan dan pegangan, kami juga harus menjaga pandangan mata. Jangan sampai terkena debu yang bisa membuat penglihatan perih. Jalur ini cukup panjang dan membosankan. Meskipun capek, tapi tidak ada yang berniat untuk istirahat sejenak di model jalur seperti ini. Yang kami pikirkan hanya, sampai berapa lama lagi model jalan seperti ini? Bahkan, sampai kami tiba di pos 3, kondisi tanahnya masih seperti ini. Saat itu waktu menunjukkan pukul 15.30 sore. Karena hari masih terang, kami bergegas melangkah menuju tempat yang layak mendirikan tenda. Lagi, pos terakhir, sekitar 1 jam. Semangat. Jalurnya masih sedikit berdebu dengan kondisi tanah kering. Tingkat kerapatan pohon juga semakin berkurang. Sesekali kami menoleh ke belakang, tampak Gunung Sindoro yang menjulang tinggi. Pemandangan yang tidak bisa dituliskan dengan kata-kata. Perjalanan ini cukup melelahkan. Terlebih bagi saya yang baru 2 hari yang lalu mendaki ke Gunung Sindoro. Setelah perjalanan 30 menit dari pos 3, terdapat sebuah tempat terbuka yang juga layak untuk mendirikan tenda. Tempat ini dinamakan Pestan. Gunung Sindoro dari jalur menuju pos terakhir. Jarak ke Kem Watu Kotak sekitar 2 jam perjalanan. Kami terus maju langkah meskipun fisik sudah mulai letih. Pos terakhir yaitu Watu Kotak. Akhirnya sekitar 1 jam lagi. Dari kejauhan, saya dapat melihat Gunung Slamet di Tegal. Waktu terus berjalan, dan pos Watu Kotak masih jauh. Pagi ini cukup cerah, meskipun angin masih saja lalu lalang di sekitar pos ini. Oh, yang tertutup kabut tebal. Pagi. Hari ini hari Sabtu. Dari tadi malam kondisinya anginnya sangat menggigit. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang sudah pagi, kita mulai bergerak untuk menuju ke Aktivitas pagi pun segera dilakukan. Setelah sarapan, kami mulai mempersiapkan perlengkapan seperlunya untuk ke puncak. Sekitar pukul 6.30 pagi, persiapan ke puncak sudah rampung. Perjalanan ke puncak pun dimulai. Jalur pertama dilalui dengan menyusuri jalur perumputan yang masih juga berdebu. Hari ini kita meneruskan perjalanan menuju ke puncak ke arah atas. Sekitar 15 menit kemudian, kami melewati jalur tanjakan bebatuan yang berukuran sedang dan besar. Gunung Sindoro yang beberapa hari yang lalu aku ke sana, dan sekarang saya akan menuju ke puncak tempatnya itu Gunung Sumbing. Semoga perjalanan ini sukses. Di sepanjang jalan, tumbuhan edelweiss menghiasi pandangan. Saat menoleh ke atas, sudah terlihat kawasan yang terbuka. Puncak Gunung Sumbing setelah berjalan dari pos terakhir di Watu Kotak kurang lebih 1,5 jam. Sekarang kita akan menuju ke puncak Gunung Sumbing. Ini dia, jalan pelan-pelan kita menuju ke puncak Gunung Sumbing. Akhirnya, setelah 1,5 jam berjalan dari pos Watu Kotak, sampailah kami di bibir kawah Gunung Sumbing. Itu dia Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Ini dia kawah. Terlihat di dasar kawah, gumpalan asap belerang yang tidak begitu banyak.
ke puncak Gunung Sumbing. Puncak Gunung Sumbing akhirnya tercapai. Memerlukan perjuangan dan kesabaran untuk sampai ke tempat yang memukau dan mempesona ini. Merbabu dan Merapi. Sebuah tempat yang memiliki tampilan pemandangan tersendiri. Dari arah timur, Gunung Slamet menampakkan diri. Gunung yang sudah aku daki tahun 2011 yang lalu. Merapi dan Merbabu. Allahu Akbar. Dari arah tenggara, Gunung Merbabu, Gunung Merapi dan Gunung Andong berbaris rapi diselimuti awan putih. Saat di puncak Gunung Sumbing, saya memandang jauh sekeliling. Terlihat banyak gunung-gunung yang bertebaran di sepanjang mata. Tantangan dan rintangan di perjalanan ke puncak Gunung Sumbing ini memiliki ciri khas tersendiri yang belum saya temukan di tempat lain. Inilah puncak Gunung Sumbing yang memiliki ketinggian 3.371 meter di atas permukaan laut. Berdiri menjulang tinggi di wilayah dataran tinggi Dieng bersama saudara kembarnya Gunung Sindoro. Oke, sekarang kita sudah sampai di Gunung Sumbing. Wah, terima kasih Allah. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memperkenankan saya untuk kembali ke puncak-puncak tertinggi ciptaannya. Insya Allah, saya akan berkunjung lagi ke puncak-puncak lainnya. Terima kasih untuk pendakian ini, sebuah perjalanan yang telah mengantarkan aku pada puncak ke-14. Semoga tapak kakiku akan menuntunku kembali lagi ke sini. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.